Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan siap untuk belajar. Ya, alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita masih diberikan kesempatan, nikmat yang banyak, sehingga kita insya Allah hari ini akan belajar bersama-sama tema 6, subtema 2 dan 3, muatan SBDP. Sebelum kita mulai belajar, yuk kita berdoa sama-sama. Berdoa mulai. Baik anak-anakku, setelah kalian berdoa, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini ya. Kita akan belajar tema 6, muatan SBDP. Nah, dalam pembelajaran kita kali ini kita akan mengingat lagi tentang pembelajaran pola lantai dalam tarian daerah, kemudian ada gambar cerita, dan juga nanti ada teknik pewarnaan. Nah, yang pertama kita bahas dulu tentang pola lantai ya. Kita mengingat kembali karena materi ini sudah disampaikan sebelumnya. Pola lantai merupakan garis yang membentuk formasi penari saat melakukan gerakan tari. Ada dua pola dasar dalam pola lantai. Pola lantai lurus seperti pola lantai horizontal, vertikal, diagonal, segitiga, dan juga zigzag. Ini pola lantai lurus. Kita lihat. Nah, dalam contoh tari topeng misalnya, tari topeng dari Jawa Timur menggunakan pola lantai vertikal. Nih, saat menari, tari topeng menggunakan pola lantai vertikal, yaitu pola lantai lurus ke belakang. Nah, kalau tari pendek dari Bali itu menggunakan pola lantai diagonal. Ini contohnya, ini masih menggunakan pola lantai yang lurus ya. Setiap pola lantai dapat dikembangkan menjadi beberapa pola lantai lainnya. Contoh misalnya tari saman yang memiliki pola lantai lurus ke samping dan zigzag ya. Jadi dalam tari saman itu tidak hanya menggunakan pola lurus ke samping saja, tetapi juga bisa menggunakan zigzag. Pola tersebut dapat berubah menyesuaikan irama musik atau gerakan yang berbeda dari sebelumnya. Jadi ketika melakukan tari saman misalnya, yang tadinya polanya itu lurus ke samping, ketika akan berganti gerakan ya, itu berubah polanya menjadi zigzag. Seperti itu. Nah, perhatikan gambar pola lantai berikut. Ya, misalnya dalam sebuah tari ini pada hitungan ke-1 polanya horizontal. Nah, kemudian di gerakan berikutnya melakukan pola zigzag. Dan berganti gerakan berikutnya menggunakan pola zigzag sempurna. Seperti itu. Jadi dalam satu tari itu bisa digunakan beberapa pola lantai. Seperti itu ya nak ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu ciri-ciri gambar cerita pada sampul depan buku. Apa itu gambar cerita? Kita ingat kembali, gambar cerita adalah gambar yang digunakan untuk menjelaskan maksud suatu cerita. Nah, tentunya kalian punya buku, depannya ya bagian sampul ada gambarnya. Nah, ciri-cirinya yang pertama, gambar berisi tentang isi buku. Betul atau tidak? Nah, nanti coba kalian lihat buku masing-masing ya. Pasti gambar yang ada di depannya di sampul itu berisi tentang isi buku. Kemudian, gambar yang disajikan harus menarik. Yang ketiga, terdapat judul buku yang ditulis dengan ukuran huruf lebih besar dari tulisan lainnya, nama penulis dan nama penerbit buku. Ya,
Kalian bisa lihat sekarang bukunya masing-masing ya untuk membuktikan ciri-ciri sesuai nggak ciri-cirinya. Kemudian warna yang digunakan dapat menarik perhatian pembaca. Itu ciri-ciri sampul yang ada di depan buku. Ya, seperti itu. Nanti kalian bisa amati ya di buku masing-masing. Perhatikan gambar cerita berikut. Nah, ini contohnya ya. Ini gambar sampul sebuah buku. Gambar tersebut termasuk gambar cerita yang ada pada sampul depan buku. Gambar tersebut berisi ilustrasi dua orang anak sedang mendengarkan musik dari telepon genggam dan alat pemutar musik. Ya, kita lihat gambarnya. Karena ini pelajaran TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi, maka gambarnya pun disesuaikan dengan isi bukunya. Gambar tersebut menunjukkan kemajuan zaman dalam menggunakan alat komunikasi digital. Ya, ini salah satu contohnya buku TIK. Kemudian gambar ceritanya itu berisi tentang anak ya yang sedang mendengarkan musik dari telepon genggam yang menggambarkan kemajuan zaman dalam menggunakan alat komunikasi digital seperti itu. Jadi gambar yang ada di sampul itu disesuaikan dengan isi buku. Contoh-contoh yang lain seperti tadi Bina bilang, kalian bisa melihat di buku kalian masing-masing. Nah, selanjutnya ketika kita membuat gambar cerita, kita juga menggunakan teknik pewarnaan. Nah, apa saja teknik pewarnaan dalam pembuatan gambar cerita? Yuk kita lihat. Yang pertama adalah teknik basah. Ya, contoh pewarnaan yang menggunakan teknik basah adalah cat air. Ya, mungkin kalian semua sudah pernah mencoba cat air itu menggunakan teknik basah karena menggunakan air. Selain cat air, kita juga membutuhkan kuas, gelas air, palet, dan juga kapas. Ini adalah alat-alat yang dibutuhkan ketika kita mewarnai menggunakan cat air yang merupakan salah satu contoh teknik pewarnaan basah. Nah, selain itu juga ada teknik kering. Jadi yang kita gunakan adalah alat-alat yang kering ya. Ketika kita goreskan di kertas kita itu kering, berbeda dengan cat air. Pada teknik kering kita dapat langsung menggambar sekaligus mewarnai cerita pada kertas. Contohnya ketika kita menggambar memakai krayon, pensil warna, dan spidol warna. Jadi pensil warna, krayon itu bisa kita langsung gunakan ketika kita menggambar. Berbeda dengan penggunaan cat air. Penggunaan cat air tentunya kita harus menggunakan sketsa terlebih dahulu. Ya, itu bedanya. Nah, kemudian kita juga harus mengerti makna pada gambar cerita. Setiap gambar memiliki makna yang berbeda-beda. Dalam sebuah buku, gambar sampul mewakili seluruh isi buku. Ya, seperti tadi yang kita lihat dalam buku TIK itu gambarnya menggambarkan tentang kemajuan teknologi. Ya, karena memang isi bukunya seperti itu. Pada sebuah lukisan, gambar mewakili sebuah tema. Jadi kalau melukis biasanya ada temanya ya. Misalnya tentang alam, tentang kehidupan sosial, dan sebagainya. Perhatikan gambar di samping. Apa itu? Ya, gambar tersebut bercerita tentang kenampakan alam berupa pantai yang indah. Berarti ini tema ya, temanya alam. Pantai dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Pada gambar tersebut tampak sekeluarga yang terdiri atas ayah, ibu, dan 2 orang anak sedang menikmati bekal di pantai. Ya, jadi ini adalah salah satu gambar cerita yang berupa gambar bertema atau lukisan. Ya, kalau yang tadi itu sampul buku, ini contoh gambar yang berupa lukisan dan memiliki tema. Seperti itu ya, Nak ya.
Ya, anak-anakku sekalian, itu tadi penjelasan Bu Lina tentang muatan SBDP, tentang pola lantai, dan juga tentang teknik pewarnaan. Semoga bermanfaat untuk anak-anakku sekalian di rumah. Baik, itu saja yang bisa Bu Lina sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.